Kembali ke tahun 1970 dan menjadi ibu tiri yang kejam. Bab 21. Pemandangan itu terlalu menakutkan, dan mereka berdua mundur diam-diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lu Mingyang menyeka keringat di wajahnya, duduk di tanah, dan terengah-engah. Lu Mingyang hendak berbicara, tetapi tanpa sadar ia menahan suaranya. Saudaraku, kau lihat itu. Kakak dan adik kita dipeluk oleh seorang wanita jahat. Seram sekali. Apa dia kerasukan setan? Dan ada apa dengan kakak dan adik kita? Kenapa mereka rela dipeluk oleh seorang wanita jahat? Lu Mingyang melirik Lu Mingliang dan tahu bahwa wanita jahat itu tidak akan tinggal diam. Dia benar-benar mulai menipu Ming Fang dan Ming Kei. Bukankah karena dia pikir mereka masih muda dan mudah ditipu? Setelah beberapa saat, dia pasti akan membawa adik-adiknya keluar, lalu menjual mereka tanpa sepengetahuan Ming Liang dan dirinya. Dia benar. Namun, dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang ini. Ming Liang tidak bisa menyembunyikan apapun, jadi dia harus berhati-hati agar jejaknya tidak terungkap nanti dan membiarkan wanita jahat itu mengetahuinya. Ming Liang, berhentilah memanggilnya wanita jahat. Itu ibumu. Kamu bahkan makan 2 mangkuk mie telur buatannya tadi siang. Tanyakan pada Ming Fang dan Ming Kei apa yang terjadi malam ini. Ngomong-ngomong, kamu harus sopan kepada ibumu saat bertemu dengannya, oke? Aku tahu, aku selalu sangat sopan. Setiap kali melihatnya, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Kakak, jaga dirimu baik-baik. Ming Fang dan Xiao Kei baik-baik saja. Bagaimana kalau kita pergi mencari kayu bakar? Lu Mingyang berpikir sejenak dan berkata, silakan. Sedikit kayu bakar ini tidak akan berguna. Gudang kayu bakar perlu diisi. Baiklah, ngomong-ngomong, Kak, kalau ada yang bertanya, bilang saja kalau nenek tidak memanggil kita untuk makan, dan ibu masih terbaring di kang karena luka parah, dan kamu memasak kentang untuk makan siang. Lu Mingyang mengerutkan kening dan bertanya, mengapa? Kak, kamu bodoh. Kamu hanya ingin orang lain tahu. Kalau kata-kata ini sampai ke telinga ayah, dia pasti akan mencari nenek. Sekalipun ibu tidak memberi kita makan nanti, nenek tetap akan memberi kita makan. Jangan lupa, beberapa rekan ayah sering mengirimi kita barang. Nenek dan yang lainnya sudah menerima tunjangan yang diberikan oleh para paman di tentara, jadi mereka harus mendukung kita. Lu Mingliang sedikit cemas ketika mengatakan ini, dan hampir melompat-lompat. Bagaimana mungkin saudaranya tidak memahami kebenaran sesederhana itu? Mingliang, kita semua sekarang anggota keluarga Lu. Jangan bicarakan masa lalu untuk menghindari masalah, Lu Mingyang mengingatkannya dengan serius. Lu Mingliang mengerutkan bibirnya. Apa yang mungkin terjadi? Ia sudah terbiasa mendengar orang-orang menyebut mereka, tidak tahu berterima kasih, dan tak tersentuh. Setelah Shen Meng menyadari bahwa kedua anak itu telah pergi, dia dengan lembut melepaskan kedua anak yang sedang tidur, membiarkan mereka berbaring, dan menutupi perut kecil mereka dengan selimut tipis. Ia memikirkan ekspresi terkejut kedua anak itu dan tak kuasa menahan tawa. Melihat sisi baiknya saja sudah cukup. Setelah melihat sisi baiknya, mereka akan lebih terbuka dan lebih mau menerimanya. Ia tidur di rumah barunya, memeluk putri dan putranya. Hidup tidaklah mudah bagi keluarga Lu yang lama. Lu Jiaxuan dan Zhou Jiaojiao merasa sangat tidak nyaman setelah tinggal di kampung halaman mereka untuk hari pertama. Zhou Jiaojiao tidak berkata apa-apa. Ia bahkan bekerja lebih keras dari sebelumnya dan bergegas mengerjakan pekerjaan rumah. Hal ini membuat Lu Jiaxuan merasa sangat bersalah. Suasana di antara mereka berdua sangat baik setelah tidur tadi malam. Ketika mereka hendak melangkah ke langkah berikutnya, mereka mendengar suara batuk dan buang air kecil di luar halaman. Ia tahu bahwa kakak keduanya yang keluar, jadi ia mencari tempat untuk bersembunyi di bawah dinding. Dalam sekejap, semua keinginan sirna, dan kecanggungan menyebar di antara mereka berdua. Zhou Jiaojiao berbalik dan menutupi tubuhnya erat-erat dengan selimut, dan isak tangisnya perlahan menyentuh hati Lu Jiaxuan. Saat itu, ia menatap perempuan di ladang jagung yang sedang berusaha keras memecahkan tongkil jagung. Ia merasa begitu tertekan hingga terpikir sebuah ide dan memutuskan untuk mengobrol baik-baik dengan ibunya malam itu. Kakak Jiaxuan, apa yang kau lihat? Kakak iparku sudah pergi jauh. Sun Sanzi tak kuasa menahan diri untuk menggoda Lu Jiaxuan ketika melihatnya menatap punggung Zhou Jiaojiao. Pergi sana, kenapa kamu tidak bekerja dengan benar? Saat itu musim tanam yang sibuk, dan sebagai manajer gudang, ia juga dipanggil untuk membantu pekerjaan. 2 hari kemudian, ketika jagung dikemas, ia harus mendaftarkannya saat memasuki gudang, jadi ia sangat sibuk. Tidak, saudara Jiaxuan, saya sedang bekerja keras. Begini ceritanya. Saya baru saja datang dari ladang di sana dan mendengar dari beberapa nenek bahwa Shen Meng tidak ada di sana untuk makan siang di halaman lama Anda, tetapi ada beberapa anak nakal. Saya tidak takut Anda dan kakak ipar Anda akan digosipkan, jadi saya bergegas untuk menyampaikan kabar itu. Wajah Lu Jiaxuan sedikit muram. Setelah beberapa saat, ia memelototi Sun Sanzi dan berkata, apa maksudmu dengan wanita yang mana? Mereka kakak ipar dan keponakanku. Lain kali, jangan bicara seperti itu di depanku. Sun Sanzi mengerutkan bibirnya dan berkata, kakak Jiaxuan, jangan ganggu aku. Aku hanya tidak suka Shen Meng. Kenapa bibi harus menghabiskan uang dan tenaga untuk mengurusnya dan anak-anak, dan menyewa rumah bata tanpa membiarkanmu dan kakak ipar tinggal di sana? Aku hampir marah mendengarnya. Wanita ini benar-benar serakah.
Kakak Zhenping juga sama. Kenapa dia jatuh cinta pada sampah seperti itu setelah menikah? Sun Sanzi, kamu makin keterlaluan saja. Baiklah, aku tahu apa yang terjadi. Lanjutkan saja urusanmu. Sun Sanzi tumbuh bersama Lu Jiaxuan sejak kecil, dan mereka berdua sudah seperti saudara kandung. Melihat wajah Lu Jiaxuan yang tidak terlalu baik, ia hanya diam saja. Tepat saat hendak pergi, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik. Saudara Jiaxuan, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya dengar komune sedang merekrut pejabat. Bukankah pemimpin di sana kenal dengan saudara Zhenping? Tulislah surat kepada saudara Zhenping dan minta dia membantu menyelesaikan masalah ini. Setelah itu, Anda akan menjadi karyawan tetap dengan gaji. Saya bahkan tidak bisa membayangkan betapa nyamannya Anda dan adik ipar Anda di masa depan. Alis Lu Jiaxuan bergerak ketika mendengar kata-katanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan melambai padanya. Lu Mingyang dan Lu Mingliang bertubuh mungil, masing-masing membawa seikat besar kayu bakar, wajah mereka bermandikan keringat, celana panjang mereka digulung, dan mereka bertelanjang kaki. Ibu mereka merasa sangat sedih ketika melihat mereka. Kudengar keluarga Lu tidak mengundang Mingyang dan anak-anak lainnya untuk makan siang. Shen Meng masih terbaring di kang. Saat Dokter Lu menjenguknya kemarin, ia hampir meninggal. Sungguh menyedihkan. Kenapa aku harus kasihan padanya? Ini salahnya sendiri. Dia ingin mendorong Jiao Jiao ke sungai, tapi malah ditanduk banteng. Ini salahnya sendiri. Baik-baik saja atau tidak, itu bukan urusan kita. Anak-anak ini memang sedang mengalami masa-masa sulit. Hei, anak yang bijaksana. Aku bertanya pada Mingliang apa yang dia makan siang, dan dia dengan malu-malu menjawab itu kentang yang dimasak Mingliang. Katakan padaku, hei, apa dosanya? Itu tidak mungkin. Bibi Lu orang yang sangat baik. Dia marah pada Shen Meng. Dia tidak mungkin marah pada anak itu. Haha. Siapa yang bisa tahu? Lu Mingyang dan yang lainnya mendengarkan diskusi di belakang mereka dan diam-diam terdiam. Ketika mereka kembali mengantarkan kayu bakar pulang, mereka kebetulan melihat Shen Meng keluar dari dapur. Aku pulang. Aku sudah membuat sup kacang hijau hangat di dapur. Kalian boleh makan. Jangan cari kayu bakar dulu. Kembalilah ke rumah dan istirahatlah sebentar. Meskipun ia tidak ingin repot-repot dengan wanita jahat itu, ketika mendengar ada makanan, Lu Mingliang membuang kayu bakar di tangannya dan berlari ke dapur. Ada 2 mangkuk sup kacang hijau hangat di meja rendah, dan ia pun meneguknya dalam-dalam. Wah, manis sekali. Bab 22. Lu Mingyang meletakkan kayu bakar dan tidak langsung berlari ke dapur. Ia justru dikejutkan oleh langkah Shen Meng yang terhuyung-huyung. Peluru yang dilapisi gula, ini adalah peluru yang dilapisi gula. Wanita jahat itu punya banyak sekali tipu daya. Hanya dalam sehari, 2 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuannya hampir ditaklukkan. Tapi dia melupakan segalanya di masa lalu hanya karena sedikit bantuan. Dia sungguh bodoh. Lu Mingyang berjabat tangan dengannya. Di malam hari, apapun kebaikan yang dibuat wanita jahat itu, dia tidak akan pernah memakannya, sama sekali. Kak, ngapain sih berdiri di situ? Ada semangkuk besar sup kacang hijau manis. Ayo, minumlah. Panas banget. Kita nggak usah cari kayu bakar dulu. Lu Mingyang berjalan ke dapur, mengambil sup kacang hijau di meja dan menyesapnya 2 kali. Tidak, aku sudah mengumpulkan kayu bakar dan mengatakan apa yang perlu kukatakan. Aku akan kembali ke kang dan berbaring. Hei, apa ada yang menggores kakimu saat kau berjalan tadi? Cuci saja dengan air bersih nanti. Oke. Lu Mingliang setuju, sambil melihat sekeliling dan melihat baskom pasir di atas kompor. Ia mengangkat tutupnya dan melihat ternyata memang ada banyak sup kacang hijau di dalamnya. Ia pun gembira dan mengambil sendok di sampingnya, lalu menyendoknya. Kakak, masih mau minum? Masih ada lagi di sini. Cukup 1 mangkuk saja. Kalau mau minum lagi saja. Aku cuma iseng. Weh. Salah satu saudara diam-diam minum setengah mangkuk lagi, sementara yang satunya lagi menjulurkan kepala keluar dapur untuk berjaga-jaga. Setelah beberapa lama, ia keluar dari dapur, menebarkan kayu bakar, mencuci tangan dan kakinya, lalu kembali ke ruang barat untuk berbaring. Lu Mingfang dan Lu Mingliang hampir tertidur di pojok. Lu Mingke mengangkat tangan dan menggosok matanya sebelum ia bisa melihat dengan jelas di mana ia berada. Ia bahagia. Ia telah dipeluk Shen Meng sepanjang sore, dan ia menjadi lebih berani. Saat Shen Meng masih tertidur, ia berbisik, Bu. Lu Mingfang menatap Shen Meng dan tanpa sadar ingin meraih adiknya dan melarikan diri, tetapi ketika dia memikirkan bagaimana ibunya memeluknya hingga tertidur di sore hari dan meminta bibi keduanya untuk membuatkan pakaian katun dan sepatu katun untuknya, dan kain serta katun yang bagus dibuatkan untuknya, dia masih merasa tidak percaya. Shen Meng tidak tidur di sore hari. Ia sudah tidur selama 2 hari terakhir. Saking malasnya, ia menonton film di kamarnya sementara kedua anaknya tidur. Lalu ia keluar membawa semangkuk sup kacang hijau. Dia berpura-pura baru bangun tidur dan mengerutkan kening pada kedua anak itu. Hei, kapan kamu bangun? Kenapa kamu tidak memanggil ibu? Ibu sedang tidur, jangan teriak-teriak. Lu Mingke mundur dan tidak beranjak dari pelukan Shen Meng. Ia merasa nyaman di pelukan ibunya dan sama sekali tidak ingin meninggalkannya, jadi ia menjawab dengan berani. Shen Meng menatap Mingke yang lembut dan merasa senang, jadi dia menciumnya. Anak baik,
Mingfang, saat kamu tidur, aku membuatkanmu sup kacang hijau dengan gula batu. Ajak Mingkei makan. Tapi tenanglah, Mingyang dan Mingliang sedang beristirahat di kamar barat. Lu Mingfang tertegun sejenak, lalu turun dari Kang, setuju, dan menggendong Lu Mingkei yang sama bingungnya. Sesampainya di pintu, ia berbalik dan melirik Shen Meng. Bu, berbaringlah sebentar. Hubungi ibu jika butuh sesuatu. Baiklah, lanjutkan saja, gadis. Setelah mendengarkan kata-kata Shen Meng, Lu Mingfang tersenyum malu-malu dan pergi dengan Lu Mingkei dalam pelukannya. Ketika kakak beradik itu minum sup kacang hijau, mereka terus memuji kelezatannya dalam hati. Lu Mingkei tertawa sambil meminumnya. Kak, ibu baru saja menciumku, lihat nggak? Dia mencium keningku, hehe. Aku lihat, Mingkei anak yang baik. Ibu pasti suka padamu, kata Lu Mingfang dengan sedikit sedih. Lagi pula, Mingkei anak ibunya. Ibu bilang dia baik padanya, tapi dia tidak menciumnya tadi. Lu Mingfang menggigit bibirnya, bertanya-tanya apakah ia terlalu kedinginan. Lagi pula, ibunya pernah berkata ingin berubah dan begitu baik kepada mereka. Ia bahkan memberi mereka mie putih halus dan sup kacang hijau manis saat sakit. Ia tidak melakukan apa-apa dan selalu ingin melarikan diri. Akankah ibunya bersedih dan kembali seperti semula? Ketika Lu Mingfang memikirkannya, ia sempat bingung, tetapi melihat wajah bahagia adiknya, ia memutuskan untuk mengatakan sesuatu yang baik kepada ibunya lain kali. Orang dewasa menyukai anak-anak yang berkata manis, jadi, bersikaplah sedikit lebih manis. Liu Sanjin merasa tidak senang dan meminta izin pulang setelah bekerja setengah hari. Hal ini hampir membuat Lu Debang marah. Saat itu musim tanam yang sibuk dan semua orang, tua maupun muda, kecuali yang tidak bisa bekerja, pergi ke ladang. Ia bersemangat dan kembali di tengah pekerjaan, yang membuat beberapa kader desa yang bertanggung jawab atas produksi merasa tidak senang. Xie Jinghao membawa semangkuk air dingin ke kepala Kangnya dan dengan lembut memanggil, Ibu. Liu Sanjin mendengus dingin. Xie Jinghao tidak peduli. Lagi pula, di keluarga ini, selain suami dan anak-anaknya, hanya keluarga kakak laki-lakinya yang penting baginya. Bu, bukannya ibu bilang matahari bikin pusing. Minum air dingin, nanti ibu merasa lebih baik. Minum dulu, terus tidur. Berhentilah berbakti dan jangan membuatku marah lagi. Aku masih bisa hidup beberapa tahun lagi. Xie Jinghao tidak menjawab dan meletakkan air dingin di meja Kang di sebelahnya. Ia tahu bahwa ia akan mengungkit masalah lama lagi dan sengaja menggodanya, jadi ia hanya mendengarkan. Putra ketiga kita juga kurang beruntung. Kalau saja dia tidak menikah dengan orang menyebalkan sepertimu, dia tidak akan kehilangan kesempatan sekolah. Sekarang dia harus bekerja sebagai buruh kontrak di tambang, bekerja sampai mati untuk menghidupimu dan ibumu. Liu Sanjin duduk dan menunjuk Xie Jinghao, lalu mulai memarahi. Xie Jinghao tidak berkata apa-apa. Ia adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh seorang nenek yang baik hati. Setelah neneknya meninggal, kerabat dekatnya menempati rumah tua itu dan ingin mengusirnya. Ia tidak memiliki kerabat dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ketika ia melompat ke sungai untuk bunuh diri, Lu Jiaseng lah yang menyelamatkannya. Awalnya, tahun itu, Liu Sanjin telah mencarikan seorang gadis untuk Lu Jiaseng. Jika ia bisa menikahinya, ia tidak hanya akan memiliki mertua yang baik, tetapi juga direkomendasikan ke universitas pekerja, petani, dan prajurit. Setelah lulus, ia akan dijamin pekerjaan dan mangkuk nasi besi seumur hidup. Namun saat itu, kerabat Xie Jinghao mengambil kesempatan untuk membuat keributan besar tentang Lu Jiaseng yang merusak reputasi Xie Jinghao, memaksa keluarga Lu untuk menikahinya. Saat itu, ia tidak ingin menjadi orang jahat. Orang lain menyelamatkannya dengan kebaikan, tetapi ia sendiri yang menghancurkan masa depan mereka. Lu Jiaseng lah yang menemukannya dan ingin menikahinya. Ia juga berjanji akan memperlakukannya dengan baik. Lu Zhenping membiayai renovasi rumah dan memberikan hadiah pertunangan, agar Xie Jinghao dapat memiliki keluarga kembali. Pasangan itu memiliki hubungan yang baik setelah menikah, tetapi Liu Sanjin selalu memandang rendah menantu ketiganya yang tidak memiliki keluarga ibu. Liu Sanjin menatapnya dalam diam, mengerutkan kening. Memikirkan apa yang didengarnya sore itu, ia berkata dengan suara berat, kamu masak makan malam nanti. Buat sup mie jagung, rebus 2 butir telur untuk rumah nenek, dan tumis sayuran. Tambahkan sedikit lemak babi saat menumis. Mau dibawa? Biarkan Jiao Jiao dan Jiaxuan membawanya ke rumah nenek bersama-sama. Antarkan saat kamu pulang kerja. Mata Xie Jinghao bergerak. Sepertinya dia mendengar kata-kata tidak menyenangkan di luar, jadi dia ingin membuat sesuatu yang bagus dan mengirimkannya untuk menyelamatkan muka keluarganya. Shen Meng terbaring tak berdaya di Kang. Lu Mingkei dengan hati-hati mencondongkan tubuh dan melihat ibunya menatapnya, lalu tertawa. Bu, kita makan apa malam ini? Ia baru saja selesai minum sup kacang hijau dan sudah tak sabar untuk makan malam. Kebetulan, Lu Mingyang keluar dari ruang barat saat itu. Ia mendengus dalam hati. Apapun yang terjadi, ia tetap tidak akan makan. Jika aku tidak memasak malam ini, nenekmu dan yang lainnya akan membawakan makanan. Lu Mingyang. Sangat menyebalkan, masih terlalu dini untuk mengatakan apapun. Bab 23. Shen Meng menatap Lu Mingkei yang masih sedikit malu-malu, lalu melambai padanya. Mingkei, kemarilah. Lu Mingkei berhenti sejenak dan perlahan mendekatinya.
Meskipun masih sedikit takut, hubungan darah dan keinginan untuk dekat dengan ibunya membuatnya sangat bersemangat. Anak perempuan. Shen Meng turun dari Kang, mengulurkan tangan dan menggendongnya, lalu duduk menyamping di Kang. Anak berusia 3 tahun itu merasa sedikit tidak nyaman ketika ia memangkunya karena terlalu kurus. Ia menyentuh rambut Lu Mingkei. Mingkei, aku baru saja bertanya tentang makan malam. Apa kamu lapar? Lu Mingkei meringkuk dalam pelukan ibunya, mencium harumnya yang manis, dan merasa sedikit pusing. Bu, aku tidak lapar. Aku hanya bertanya. Masakan ibu sangat lezat. Aku ingin makan lebih banyak lagi. Baiklah, nanti ibu akan memasak untukmu dan membuat Mingkei gemuk dan putih seperti babi, ya. Hehe, bagus, ibu, kamu baik sekali. Anak bodoh. Ibu dan anak perempuannya sedang bermesraan di dalam rumah, tetapi Lu Mingyang di luar tersambar petir. Wanita jahat itu berkata Mingkei seperti babi. Apa maksudnya? Apakah itu berarti ketika Mingkei besar nanti, dia akan dijual? Dia ketakutan dan menatap Shen Meng dengan tatapan sinis. Jika wanita jahat itu berani mengkhianati Mingkei, dia akan melawannya. Sore harinya, Lu Jiaxuan dan Zhou Jiaojiao ditugaskan mengantarkan makanan untuk Shen Meng segera setelah mereka pulang kerja. Ada semangkuk kecil sayuran tumis dengan 5 roti kukus di atasnya, dan semangkuk kecil sup mie jagung. Ketika mereka berdua mengantarkannya, banyak orang yang baru pulang kerja dalam perjalanan pulang. Mereka mencium aromanya dan sering memandanginya. Hei, apa yang enak? Baunya enak sekali. Makanan di malam hari sangat lezat, kalian pantas menjadi rumah tangga yang memiliki kelebihan biji-bijian, kalian masih punya makan malam di malam hari. Zhou Jiaojiao mendengar seseorang bertanya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin? Ini makanan untuk adik iparku dan Mingyang. Ini baru saja disiapkan di rumah dan dikirim kembali. Kami hanya makan sesuatu dengan santai begitu sampai di rumah. Kakak iparku belum sehat. Setelah Zhou Jiaojiao selesai menjawab, ia berkata kepada Lu Jiaxuan, cepat. Kakak ipar dan anak-anak pasti lapar. Aku masih harus mencuci pakaian saat pulang nanti. Banyak sekali yang harus kulakukan. Wajah Lu Jiaxuan sedikit muram ketika mendengar kata-katanya. Istrinya bekerja seperti budak, sementara adik iparnya hanya menunggu seseorang mengantarkan makanan ke pintu. Ia mengerutkan kening, tidak berkata apa-apa, dan berjalan lebih cepat. Apa yang bisa kukatakan? Aku dengar tadi siang keluarga Lu tidak mengirim makanan untuk keluarga Zhenping. Sekarang aku melihatnya sepulang kerja. Pasti palsu. Bibi Sanjin orangnya baik sekali, bagaimana mungkin dia tidak mengirim makanan? Saya bilang tidak. Mungkin karena saya mengirimnya terlambat, dan Shen Meng tidak senang, jadi dia mengatakan hal-hal buruk. Saya belum pernah melihat menantu perempuan seperti itu. Jiao Jiao sibuk sepanjang sore, dan poin kerjanya hampir sama dengan poin kerja seorang pekerja berat. Setelah bekerja, dia masih harus mengirim makanan untuk adik iparnya. Sungguh menyedihkan. Jiao Jiao istri yang baik. Jiaxuan sangat beruntung. Untungnya, Jiaxuan mampu dan bisa mendapatkan gaji 3 yuan setiap bulan, jadi Jiao Jiao bisa menikmati sedikit kebahagiaan bersamanya. Shen Meng bukan satu-satunya yang menikmati kebahagiaan. Ia tinggal di rumah besar yang terbuat dari batu bata dan genteng biru, dan saudara-saudara serta istri mereka membawakannya makanan. Lihatlah bagaimana ia hidup. Betapa baiknya hidupnya. Gaya kapitalis. Shen Meng keluar dari ruang barat dengan wajah muram. Bahkan tidak ada sehelai pakaian layak pun di lemari anak-anak. Tak hanya tambalan demi tambalan, semuanya juga kotor. Jelas sekali mereka telah mencucinya sendiri. Sore harinya, ia menggendong Mingkei sebentar dan mencium bau tak sedap serta kepalanya kotor. Ia hanya sibuk membujuknya siang tadi dan tidak menyadari hal-hal ini. Lu Mingkei, yang dirawat dengan baik oleh anak-anak, seperti ini, apalagi Mingyang dan yang lainnya. Lu Mingyang dan yang lainnya memperhatikan Shen Meng berjalan-jalan dan pergi ke kamarnya, lalu raut wajahnya berubah. Mereka menjadi gugup tanpa alasan. Tepat ketika Lu Mingyang hendak melarikan diri jika ia bertindak, Shen Meng menghela napas dalam-dalam. Mingyang, bantu Mingliang merebus air. Mama akan memandikan kalian berdua malam ini. Panas sekali, kamu pasti tidak bisa tidak mandi. Waktu aku menggendong Mingkei sore ini, si kecil bau keringat. Baiklah, Bu. Pikir Lu Mingyang, apapun yang terjadi, ia harus menyetujuinya sekarang. Ketika Lu Mingkei dipanggil, wajahnya memerah karena malu. Lu Mingfang juga sedikit malu. Tanpa sadar ia mengecilkan lehernya dan mencium aroma tubuhnya sendiri. Baunya agak tidak enak. Hanya Lu Mingliang yang tidak peduli. Ia pikir itu aroma maskulin. Kakak ipar, Jiaxuan dan aku di sini untuk membawakan makanan untukmu dan anak itu. Bisakah kau masuk? Teriak Zhou Jiaojiao keras di pintu. Masuklah, pintunya tidak terkunci. Saat Zhou Jiaojiao memasuki ruangan dengan baskom cuci piring di tangannya, dia melihat Shen Meng berdiri di pintu ruang utama, dengan beberapa anak berdiri berjajar di depannya. Oh, kakak ipar, apa yang kau lakukan? Mingyang dan keluarganya anak-anak yang baik. Sore ini, kedua anak itu bolak-balik beberapa kali untuk mengumpulkan kayu bakar untuk rumah. Semua orang melihatnya. Apapun yang terjadi, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Zhou Jiaojiao buru-buru menasihati.
Pintunya tidak tertutup rapat saat mereka masuk, dan penduduk desa yang lewat mulai berhenti dan melihat ke dalam setelah mendengar apa yang dikatakan Zhou Jiao. Apa yang kau bicarakan, Jiao? Aku baru saja memberitahu anak-anak kalau cuacanya terlalu panas dan meminta mereka merebus air untuk mandi nanti malam. Dan sekarang kalian ada di sini. Mereka sangat sopan. Tuhan pasti bermurah hati memberiku anak-anak sebaik itu. Mana mungkin aku memukul mereka? Orang-orang di luar mendengarkan kata-kata Shen Meng, merasa itu membosankan, dan berpaling. Jadi bagaimana kalau protagonis pria dan wanitanya? Dia punya jari emas dan dia tidak takut pada mereka. Dia tidak pernah berpikir untuk menghindari mereka. Lagi pula, dia sudah berjanji kepada pemilik aslinya bahwa si penghasut dan orang-orang yang berkepentingan harus membayar kembali utang mereka. Zhou Jiao berhenti sejenak sambil tersenyum, lalu menoleh ke arah Lu Jiaxuan dan berkata, aku salah paham. Jiaxuan, cepat siapkan makanannya. Kakak iparku yang ketiga memasak hari ini, dan ibuku secara khusus meminta bibiku yang ketiga untuk merebus telur untukmu. Ayo, makanlah, itu akan menyegarkan tubuhmu. Shen Meng memandangi makanan di atas meja, tersenyum, dan mengangguk. Sepertinya Liu Sanjin benar-benar telah menginvestasikan banyak uang. Sayurannya digoreng dengan minyak, yang mungkin sama banyaknya dengan minyak yang digunakan keluarga Lu selama beberapa hari. Terima kasih banyak, Ibu. Jiaxuan, kalian sudah makan. Kenapa tidak makan bersama? Tidak, kakak ipar, kami pulang dulu. Masih banyak yang harus kami kerjakan di rumah. Kalau kakak butuh sesuatu di rumah, bilang saja. Kalau aku bisa bantu, aku akan melakukannya untukmu. Maaf sekali. Kalau Jiao dan kalian sedang tidak sibuk, bisakah kalian membantu Mingyang merebus air panas? Dia masih kecil, jadi aku harus menyalakan api di malam hari. Aku takut dia akan mengompol. Itu membuatku sakit kepala. Aku bahkan tidak bisa mencuci baju yang mereka lepas setelah mandi. Aduh, aku tidak berguna. Lu Mingyang, aku pipis di tempat tidur. Aku berumur 9 tahun dan aku pipis di tempat tidur. Zhou Jiao hanya ingin bersikap sopan sebelum pergi, tetapi ia tidak menyangka Shen Meng akan memanjat tiang itu. Ia tertegun sejenak, lalu berkata, baiklah, Jiaxuan, bantu Mingyang merebus air panas. Kakak ipar, simpan baju-baju kotornya. Aku akan mengambilnya besok. Lu Jiaxuan memandang Zhou Jiao yang ramah dan merasa kasihan pada istrinya yang diintimidasi. Ia mengerutkan kening dan hendak menolak, tetapi tiba-tiba teringat bahwa ketika ia pergi bekerja, Sun Sanzi menyebutkan bahwa komune sedang merekrut staf. Ia berpikir sejenak dan terdiam. Bab 24. Shen Meng memberikan sebagian besar makan malam yang dibawakan Zhou Jiao kepada anak-anak. Ia memberi setiap anak setengah butir telur, tanpa membeda-bedakan usia. Ia sendiri menghabiskan setengah mangkuk sup mie jagung. Tindakannya membuat Lu Mingkei dan Lu Mingfang sangat tertekan. Lu Mingfang segera meletakkan telur yang diberikan kepadanya di depan Shen Meng. Bu, makanlah. Aku tidak lapar. Berikan juga sebagian milikku pada ibu. Xiao Kei juga tidak lapar. Xiao Kei enak sekali. Mingfang, kalian makan saja. Ibu minum sup kacang hijau tadi sore, jadi aku tidak lapar sama sekali. Paman keempatmu sudah merebus air panas. Kamu bisa mandi di bak mandi malam ini. Nanti, ibu akan mencari tukang kayu untuk membuat baskom yang lebih besar khusus untuk Mingfang. Anak perempuan harus memperhatikan kebersihan sejak dini. Tidak masalah jika ia belum terbiasa, tetapi sekarang setelah ia ada di sini, kita harus merawatnya dengan lebih baik. Jika kita tidak merawatnya dengan baik sejak kecil, ia akan menderita saat dewasa. Bu, aku tidak mau mandi. Ibu tidak mengerti. Ini bau kejantanan. Baunya akan hilang setelah mandi. Melihat suasana hatinya sedang baik dan berbicara dengan ramah kepada saudara-saudaranya, Lu Mingliang pun memberanikan diri untuk memperjuangkannya sendiri. Ia benar-benar tidak mau mandi. Enggak, panas banget, gimana bisa tidur kalau belum mandi? Coba cium bau badanmu baik-baik, itu bau laki-laki, kan? Itu bau keringat. Hei, saudara kedua bau. Lu Mingliang memelototi Lu Mingkei, jelas tidak yakin. Ia mendengar dari orang-orang yang bekerja di lantai bawah-bawah ini adalah maskulinitas, dan menurutnya baunya sama sekali tidak buruk. Melihat dia tidak yakin, Shen Meng berhenti berbicara dan mengalihkan perhatiannya kepada Lu Mingyang, yang diam saja. Mingyang akan mandi nanti. Aku akan mandi Mingkei dan Mingfang. Soal pria kecil yang gagah ini, kamu bisa putuskan sendiri mau mandi atau tidak. Tepat ketika Lu Mingliang hendak berkata dengan keras bahwa ia tidak membutuhkannya, kakinya diinjak dengan keras. Lu Mingyang berbalik dan memelototinya. Ia baru saja bersantai seharian dan menjadi terlalu sombong. Dasar anak nakal yang ingatannya pendek. Mingliang, cuci saja. Dia ngomong sembarangan. Setelah mendengar apa yang dikatakan saudaranya, Lu Mingliang tidak berani mengatakan apapun. Lu Mingyang berpikir dalam hati, apapun yang Shen Mengxiang inginkan, ia harus menyetujuinya sekarang. Ia harus melihat apa yang wanita jahat itu inginkan. Jika ia benar-benar ingin menjual adik-adiknya, ia harus memikirkan cara sebelumnya. Lu Jiaxuan merebus air panas lalu pergi tanpa pamit. Shen Meng tidak peduli. Ia menambahkan air panas untuk Lu Mingyang dan Lu Mingliang, lalu mengambil handuk dan sabun baru, meminta mereka untuk menggosok tubuh mereka hingga bersih.
Setelah Shen Meng pergi sebentar, kedua anak itu segera mandi, membantu Shen Meng mengganti air, dan berlari ke kamar barat. Karena tidak mungkin menggosok mereka, mereka pun turun dan mencium airnya. Shen Meng tidak peduli. Kedua anak itu sudah dewasa, dan mereka akan merasa malu bahkan jika dia ingin memandikan mereka. Lu Mingfang dan Lu Kei berbeda. Mereka menjerit kesakitan saat Shen Meng menggosok mereka. Lampu minyak tanah tidak dapat menerangi mereka dengan jelas, tetapi Shen Meng tahu bahwa bak mandi itu mungkin penuh dengan mie. Kak, dengar, Ming Kei dan Ming Fang pasti dipukuli habis-habisan. Mereka tidak pernah menangis seperti ini bahkan ketika dipukuli sebelumnya. Kak, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Lu Mingliang panik. Seharusnya dia tidak berpikir wanita jahat ini akan menjadi orang baik hanya karena sedikit keuntungan darinya. Lu Mingyang tidak menyangka orang yang tadi tersenyum akan berbalik dan mulai menyiksa adik-adiknya, lalu ia merasa itu wajar saja. Beginilah wajah asli seorang wanita jahat. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi baik? Kedua saudara itu ketakutan dan segera berlari ke dapur. Ketika mereka membuka pintu, mereka melihat Lu Mingfang mengenakan sepasang sepatu kain dewasa, jaket bertambal dengan bunga-bunga kecil, dan handuk menutupi rambutnya yang basah. Lu Mingkei sedang duduk di bak mandi, memegangi tepi bak mandi dengan tangannya, matanya tampak sedih, dan air mata menggenang di bulu matanya. Kakak kedua, sakit banget waktu mama menggosok badanku. Xiao Kei berlumuran lumpur dan kotor banget. Lu Mingyang dan Lu Mingliang tertegun sejenak, agak bingung dengan situasi saat ini. Shen Meng melirik mereka dan berkata lembut, cepat tutup pintunya. Anginnya membuatmu kedinginan. Nanti kau masuk angin. Bu, apakah ibu sedang memandikan Xiao Kei dan Ming Fang? Tanya Lu Mingyang dengan kaku. Ya, aku sudah meminta kalian berdua untuk mencuci sampai bersih, tapi kalian tidak mau. Ming Fang dan Xiao Kei masih kecil, jadi aku mencuci mereka. Kalian datang tepat waktu. Buang airnya. Masih ada air di panci. Tambahkan air dan cuci lagi, nanti bersih. Kedua anak kecil itu berteriak, lalu buru-buru membantu mengangkat baskom dan menuangkan air. Bulan tampak besar hari ini. Ketika Lu Mingliang melihat air kotor yang tertumpah dari bak mandi dan lumpur yang menempel di baskom, ia hampir memuntahkan makan malamnya. Apa ini semua lumpur dari Ming Kei dan Ming Fang? Ya ampun, kotor banget. Aku mau gosok juga besok malam. Tidak ingin menjadi jantan lagi. Enggak, aku gatal banget tiap hari. Semuanya ketutup lumpur. Menjijikkan. Setelah Shen Meng memandikan kedua anak itu, dia menggendong mereka ke kamarnya, dengan hati-hati menyeka air dari tubuh mereka, dan mengambil sebotol air toilet anak-anak dari lemari Kang dan menyeka mereka dengan hati-hati. Ini yang dibelikan ibu beberapa waktu lalu, tapi aku tidak pernah mau memakainya. Kalian berdua harus mencuci muka dan wanginya enak hari ini. Kalau kalian pakai air bunga, kalian pasti bisa tidur nyenyak malam ini. Lu Mingfang enggan pergi, jadi Shen Meng menariknya ke sisinya. Jangan ragu. Botolnya besar sekali. Ibu akan mengelapnya untukmu, dan kamu bisa mengelap rambutmu sendiri. Kamu baru bisa tidur setelah rambutmu kering. Rambut basah bisa bikin sakit kepala. Tunggu saja bibimu yang keempat mencuci baju. Kita tidak perlu repot-repot. Lu Mingfang menyeka rambutnya dengan lembut, hatinya tergerak sedikit, tangan yang mengelus tubuhnya begitu lembut hingga matanya menjadi basah. Bu, ibu hebat sekali sekarang. Anak bodoh. Shen Meng tidak banyak bicara. Baru sehari, tapi dia merasa orang itu sudah membaik. Gadis kecil, kau masih berhati lembut. Setelah membujuk anak itu, ia pergi ke dapur lagi. Setelah menutup pintu, ia pergi ke kamarnya sendiri dan mandi sebentar sebelum keluar. Sementara Shen Meng sedang mandi, Lu Mingyang dan Lu Mingliang datang ke ruang timur dan memanggil orang-orang untuk tidur kembali. Akibatnya, baik adik laki-laki maupun perempuan itu enggan pulang, dan mereka mengeluh karena tidak mandi dengan benar. Hal ini menjadi pukulan telak bagi Lu Mingliang, yang bertekad mempertahankan kejantanannya. Keesokan paginya, ketika Zhou Jiaojiao dan Lu Jiaxuan datang untuk mengantarkan sarapan, mereka membawa pakaian kotor anak-anak dan Shen Meng ke rumah Lu tua. Namun, kali ini mereka membiarkan gerbang terbuka saat memasuki halaman, dan orang-orang yang bolak-balik bekerja tentu saja melihat pemandangan ini. Tepat ketika ia hendak mengatakan sesuatu kepada Shen Meng, ia melihat Shen Meng terhuyung-huyung keluar dari ruang utama. Ia tampak begitu lemah sehingga langsung terdiam. Ia pikir Shen Meng sudah merasa lebih baik, tetapi ia tidak menyangka Shen Meng masih terlihat seperti sedang sekarat. Bab 25. Terima kasih atas perjalanannya, Jiao Jiao. Baju-baju yang anak-anak lepas tadi malam ada di baskom di tangki air itu. Kamu bisa mencucinya di sana. Terima kasih atas kerja kerasmu. Zhou Jiaojiao tersenyum tipis dan meletakkan sarapan di atas meja di ruang utama. Tanpa berkata apa-apa, ia meminta Lu Jiaxuan untuk mengambil baskom pasir di samping tangki air dan segera pergi, karena khawatir ia akan diminta melakukan pekerjaan tambahan. Setelah mereka pergi, Shen Meng tertegun. Ia berjalan ke meja dan membuka sarapan yang dibawakan Zhou Jiaojiao. Benar saja, hanya ada beberapa kue kacang hitam dan semangkuk sup encer yang begitu encer hingga bayangannya terlihat di dalamnya. Ia tahu bahwa Liu Sanjin, perempuan tua yang pelit, tidak akan selalu memberi mereka makanan enak. Ia pasti tidak akan memakannya, dan anak-anaknya pun tidak akan membiarkan mereka memakannya.
Saat anak-anak masih tidur, Shen Meng bergegas ke dapur. Setelah membersihkan panci, ia mengambil seember bubur millet dari tempat penyimpanan dan menuangkan setengahnya ke dalam panci. Ia meletakkan 5 butir telur di atas pengukus dan 2 piring berisi kol dan bihun di dalam panci. Setelah menutup panci, ia menyalakan api di kompor. Setelah Lu Mingyang dan Lu Mingliang bangun, mereka berlari ke ruang timur. Mereka lega melihat adik laki-laki dan perempuan mereka masih tidur. Kak, kenapa kamu datang pagi-pagi sekali untuk menemui Ming Fang dan Xiao Kai? Hei, ibu di mana? Dia belum sehat. Kenapa kamu berlarian seperti itu? Lu Mingyang. Dasar bodoh, apa kau tidak menjaga adik-adikmu? Bagaimana kalau mereka dijual? Ya ampun, kau cuma kenal aku, dasar bodoh. Nasi, Kak, ada nasi di meja di ruang utama. Pasti dikirimin bibi keempat. Hehe, pasti ada ayam juga. Ah, kenapa cuma ada roti tepung hitam dan kuah encer? Enak juga kalau ada yang dimakan. Jangan bergerak. Tunggu sampai ibu pulang. Cuci muka dulu. Aku akan di sini dan menjaga Ming Fang dan Ming Liang. Dulu orang yang gagap pasti sangat senang, tetapi setelah makan makanan enak seharian kemarin, ia pikir ia akan gagap lagi hari ini. Lu Mingliang berjalan keluar dengan lesu, tetapi tiba-tiba ia berhenti. Ada keributan di dapur. Dia berjalan pelan dan mengendus-endus dengan hidung kecilnya. Wah, ada sesuatu yang lezat. Shen Meng menyalakan api dan membakar 2 potong kayu bakar. Bubur millet sudah panas, dan setelah dipanaskan sebentar di dalam panci, bubur itu langsung mengepul. Ketika ia melihat buburnya hampir matang, ia pun berdiri. Tepat saat aku hendak keluar, aku bertemu dengan sepasang mata yang berbinar. Bu, ibu sudah masak. Ia tampak penuh harap, ingin tahu jawabannya. Shen Meng tidak mengecewakannya. Ya, bibimu yang keempat datang membawakan makanan untukmu pagi ini. Ibu tahu kamu tidak akan suka. Kebetulan kami punya millet di rumah, jadi ibu membuat bubur. Aku juga membuat 2 hidangan dengan kubis yang dikirim bibi Tian. Cepat cuci mukamu. Kita akan segera makan malam. Lu Jialiang melompat-lompat kegirangan. Bu, aku pergi dulu ya. Hehe, Bu, baik sekali. Aku lihat makanan yang dikirim bibi keempat. Tebakanmu benar. Aku nggak suka makan bakpao hitam lagi. Dia melangkah maju mundur 2 langkah tanpa alas kaki dan berlari kembali ke ruang utama dengan tegas. Kak, cepat cuci muka. Ibu tidak kemana-mana. Dia sudah membuat sesuatu yang lezat. Ayo makan dan kembali bekerja. Jangan khawatirkan Ming Fang dan Xiao Kai. Mereka akan segera bangun. Setelah selesai berbicara, ia melihat Lu Mingyang tidak bergerak. Ia berbalik dan melihat Shen Meng tersenyum padanya. Jantungnya berdebar kencang, lalu ia berkata, Bu. Shen Meng melambaikan tangan kepada mereka berdua, lalu pergi ke ruang timur. Ming Fang dan Ming Liang sudah bangun. Suara Lu Mingliang tadi terlalu keras, dan mereka berdua langsung terbangun. Bangun, bangun, dan makan. Ming Fang, bibi ketigamu akan datang untuk menjahitkan baju untukmu hari ini. Kamu dan Xiao Kai ada di rumah. Jangan pergi kemana-mana, iya. Lu Mingfang bangkit dari Kang Shen Meng untuk pertama kalinya dan sangat malu. Shen Meng memandang anak kurus itu dan hanya ingin segera membesarkan anak itu dengan lebih baik dan lebih sehat. Kemarilah, biarkan ibu mengikat rambutmu. Lu Mingfang tertegun sejenak, lalu rambutnya dirapikan oleh tangan besar Shen Meng. Ia biasa mengikatnya begitu saja. Ming Kei mengenakan kemeja dan bertelanjang kaki. Ia memperhatikan ibunya mengepang rambut adiknya dan tak berani berkata apa-apa. Shen Meng menyingkirkan sarapan yang dibawa Zhou Jiaojiao. Ia dan anak-anak menyantap sarapan yang ia buat. Ia memotong kedua hidangan menjadi 6 bagian. Ia makan 1 potong sendiri dan membiarkan anak-anak memakan sisanya. Bubur millet kental, mangga sayur segar dan harum, serta telur rebus, sarapan ini memuaskan anak-anak. Lu Mingliang makan 2,5 mangga sayur sendirian, dan perutnya terasa kenyang. Bu, berapa banyak makanan yang tersisa di rumah? Apa kita akan kelaparan nanti? Meskipun ia menikmati makanannya, ia tidak bisa boros. Meskipun roti kukus tepung hitamnya tidak enak, banyak keluarga yang memakannya dan bisa mengisi perut mereka. Tidak ada keluarga yang sanggup memakannya seperti ini. Makan saja makananmu sendiri. Jangan khawatir soal makanan di rumah. Begitu dia selesai berbicara, terdengar ketukan di pintu. Apakah keluarga Lu Zhenping ada di rumah? Ada surat untukmu. Ada seseorang di sini, tunggu sebentar, akan segera datang. Saat itu sudah lewat pukul 8 pagi dan matahari bersinar terang, membuat orang-orang berkeringat. Shen Meng langsung mengambil sup encer yang dibawa Zhou Jiaojiao dan menaburkan sedikit gula merah ke dalamnya. Halo, sobat. Kamu sudah jauh-jauh datang ke sini. Aku sedang makan sup di rumah. Ini sup ekstra. Silakan makan sedikit untuk menghilangkan dahagamu. Tukang pos sudah datang berkali-kali, tetapi baru kali ini ia melihat wajah Shen Meng yang tersenyum. Melihat gula merah di atas sup encer, hatinya sedikit tergerak. Kok bisa memalukan banget, sobat. Ini surat dan slip transfernya. Tolong tanda tangan di sini. Shen Meng menyerahkan sup encer itu, mengulurkan tangan untuk mengambil barang yang diserahkan tukang pos, dan berkata sambil menandatangani, sup encer ini tidak sepadan. Kawan, kamu masih harus naik sepeda nanti.
Akan sulit di bawah terik matahari seperti ini. Tanda tangan di sini, oke. Tukang pos menyeka keringat di dahinya, meneguk sup encer itu beberapa teguk, mengambil barang-barang dari tangan Sen Meng, dan baru saja meletakkannya ketika mendengar pintu terbuka tak jauh dari sana. Ia melihat wanita tua di rumah itu. Ia segera mengemasi barang-barangnya, naik sepeda, dan berlari tanpa ragu. Liu Sanjin, yang baru saja membuka pintu dan tersenyum, menatap punggung tukang pos dengan penuh kebencian. Bukankah dia baru saja menghentikannya dan mengajukan beberapa pertanyaan? Apakah pantas menghindarinya seperti ini? Liu Sanjin menghentakkan kakinya dan mengambil beberapa langkah cepat ke arah Sen Meng. Ibu Mingyang, bawakan surat yang ditulis kakak tertua untuk Anda ke Jiaxuan. Dia akan membacakannya nanti. Berikan slip pengiriman uangnya agar dia bisa mengambil uangnya untuk Anda. Apakah ada tanda terima paket di dalam surat ini? Ayo. Sen Meng memutar bola matanya dan menutupi kepalanya, lalu berkata, Bu, apa yang ibu bicarakan? Aku tidak bisa mendengar ibu. Kepalaku sakit sekali. Aku mau pulang dan berbaring. Anda, ledakan. Liu Sanjin mundur beberapa langkah ketika pintu dibanting. Wajahnya hampir ditampar oleh Sen Meng si jalan kecil itu. Dasar wanita berhati hitam, dia ingin menggelapkan uang pemberian putranya. Tulis surat, kali ini aku harus menulis surat kepada bos, memintanya untuk segera kembali dan menceraikan istrinya. Bab 26. Liu Sanjin tidak langsung pulang. Ia menutupi dadanya dan menangis lama sekali. Ia ingin menunggu Lu Mingyang keluar agar bisa menjelek-jelekkan Sen Meng. Terlepas dari apakah anak-anak Lu Mingyang adalah cucu kandungnya atau bukan, mereka semua tercatat dalam buku registrasi rumah tangga keluarga Lu. Mereka adalah putra dan cucu tertua, dan mereka harus berbakti kepadanya saat dewasa nanti. Namun, Sen Meng berbeda. Ia menikah dengan orang luar dan merupakan orang luar. Dalam hatinya, ia sangat baik kepada anak-anak Lu Mingyang, jadi ia sangat yakin bahwa selama ia dan Sen Meng berkonflik, anak-anaknya akan berpihak padanya tanpa syarat. Namun, ia menunggu cukup lama dan tak seorang pun keluar. Maka ia menghentakkan kakinya, berbalik, dan pergi dengan marah. Sen Meng membawa surat dan slip pengiriman uang kembali ke ruang utama. Ada 35 yuan di slip pengiriman uang itu. Sen Meng sangat senang. Uang yang ditinggalkan oleh pemilik asli, ditambah kompensasi dari Liu Sanjin dan tim produksi, ditambah jumlah yang tertera di slip pengiriman uang, totalnya adalah 62 yuan. Di era ini, memiliki dana tunai sebanyak itu saja sudah sangat banyak. Setelah membuka surat itu, ada slip pengiriman uang di dalamnya. Sen Meng mengerutkan kening. Hanya ada 18 yuan di dalamnya, bersama 5 kupon makanan 10 jin, kupon kain 8 kaki, dan beberapa kupon lain-lain. Sen Meng mengerutkan kening. Ada apa dengan Lu Zhenping? Kenapa dia menerima 2 slip pengiriman uang? Dan surat pemberitahuan pengambilan paket ini sepertinya dikirim secara terpisah. Tepat saat dia tertegun, Lu Mingyang berjalan ke arahnya. Bu, apakah ayah sudah mengembalikan surat itu? Setelah ragu sejenak, Sen Meng berkata, ya, itu sebabnya ayahmu mengirim 2 slip pengiriman uang, dan paket ini sepertinya dikirim secara terpisah juga. Ada apa? Bu, itu mungkin dikumpulkan oleh para paman di tentara dan dikirimkan kepadaku, Ming Liang dan Ming Fang. Ia mengucapkannya dengan berat hati dan perlahan menundukkan kepalanya. Baru pada saat inilah ia merasa masih ada orang-orang yang peduli padanya, dan mencintainya, mereka adalah mantan rekan seperjuangan ayahnya. Sen Meng terkejut sesaat, melihat tunjangan yang dikirim kembali oleh Lu Zhenping. Ia telah dipromosikan menjadi wakil kepala sekolah tahun lalu, dan tunjangannya seharusnya lebih dari 50 yuan per bulan. Pemilik aslinya sangat senang ketika mengetahui bahwa Lu Zhenping telah dipromosikan. Ia bersikap pendiam dan tidak menanyakan tentang tunjangan tersebut, berpikir bahwa jumlahnya pasti besar. Namun, bulan ini Lu Zhenping hanya mengirim 18 yuan. Ia tiba-tiba mengerti mengapa ada pepatah di masa lalu yang mengatakan, menjadi tentara saat miskin. Tentara biasa hanya berpenghasilan 6 atau 7 yuan sebulan, dan makanan serta akomodasi mereka secara alami disediakan oleh tentara. Namun, keluarga beberapa korban tewas memiliki kehidupan yang sangat sulit. Pasti ada banyak keluarga seperti Lu Mingyang, Lu Mingliang, dan Lu Mingfang. Sen Meng sangat tersentuh. Tiba-tiba, ia merasa surat-surat, kwitansi paket, dan slip pengiriman uang di tangannya begitu berat hingga ia hampir tak mampu memegangnya. Sen Meng menarik sudut bibirnya, tetapi tetap tak bisa tersenyum. Hei, ibu tahu. Nanti aku bawa pulang. Mingyang, kemari dan lihat surat ini, lalu bacakan untuk saudara-saudaramu. Lu Mingyang. Kenapa kamu bahas ini? Bukankah kamu yang bilang kamu nggak mau sekolah? Kamu jadi pelupa banget kalau udah besar. Bu, adikku tidak bisa membaca, dan aku juga tidak, hehe. Sen Meng. Hehehe, dasar anak kecil, kok bisa nggak sekolah padahal umurnya udah cukup buat belajar. Lihat betapa kerasnya kamu ngomong padahal kamu buta huruf, dan mereka yang nggak ngerti bakal bangga. Setelah musim gugur tiba, aku akan meminta seseorang untuk memberitahu Mingyang, Mingliang, dan Mingfang untuk pergi ke sekolah. Jangan sampai ada yang tertinggal. Xiaoke masih kecil, jadi dia harus pergi ke sekolah nanti kalau sudah besar. Bu, bukankah ibu bilang sekolah itu tidak ada gunanya?
Dan ibu lihat, banyak anak muda terpelajar yang pergi ke pedesaan sekarang belajar atau bekerja di ladang, kata Lu Mingliang cepat. Ia tidak mau sekolah. Daking kelas 3 tahun ini. Ia bilang gurunya memintanya untuk membaca, dan ketika ia tidak bisa membaca, ia mencubit kelopak matanya, dan rasa sakitnya membuatnya menangis. Ia tidak mau pergi. Sen Meng mengangkat surat di tangannya, tersenyum pada anak yang jelas-jelas menolak, dan berkata, kalau kamu tidak sekolah, kamu tidak bisa membaca. Kalau kamu tidak bisa membaca, kamu bahkan tidak akan mengerti apa yang ayahmu katakan di surat itu. Ibu juga tidak bisa membaca banyak, tetapi ketika kamu pergi ke kantor pos untuk mengambil barang, kamu masih harus membubuhkan sidik jari dan menandatangani. Dalam beberapa tahun terakhir, para pemuda terpelajar telah kembali ke kota satu demi satu. Mereka semua direkrut dan akan memiliki pekerjaan dan gaji yang stabil di masa depan. Tidakkah kamu ingin bertani seumur hidupmu? Tentu saja, ibu tidak mengatakan bahwa bertani itu buruk. Uang di tangan ibu dikirim kepadamu oleh para paman di tentara. Tidakkah kamu ingin membayar mereka? Jika kamu tidak bisa membaca, kamu tidak akan tahu harus kemana ketika kamu pergi, kan? Lu Mingliang. Lu Mingyang. Dua penonton lainnya. Itu sangat masuk akal. Tidak ada ruang untuk negosiasi dalam hal ini. Setelah panen musim gugur, kalian semua harus pergi ke sekolah. Aku akan meminta kepala desa untuk membantu mendaftarkan nama kalian. Ini benar-benar merepotkan. Bibi ketigamu sepertinya tahu banyak kata. Kalau dia datang, mintalah dia untuk membacakannya untuk kami yang buta huruf. Ini benar-benar merepotkan setiap hari. Cuci piring pagi ini dan bersabarlah. Ibu akan pulang. Lu Mingliang. Kenapa aku? Aku harus sekolah dan menderita sekali, kenapa kalian masih membiarkanku mencuci piring? Ketika Xie Jinghao datang, ia melihat anak-anak dengan wajah sedih. Jantungnya berdebar kencang, dan ia pun mengeratkan genggamannya pada tangan Xiaogang. Xiaogang malu-malu dan enggan keluar dari belakangnya. Ia pernah melihat bibi mertuanya memukuli orang, dan itu sangat menakutkan. Mingyang, apa yang terjadi pada kalian? Di mana ibumu? Bibi, ayahku mengirimiku surat. Ibuku buta huruf dan tidak mengerti apa yang ditulisnya. Dia marah dan menyuruh kami pergi ke sekolah setelah musim gugur. Dia sangat marah sampai sakit kepala dan kembali ke kamarnya untuk berbaring. Lu Mingyang, Lu Mingfang. Anda seorang pembawa pesan yang baik. Xie Jinghao menghela napas lega setelah mendengar kata-kata Lu Mingliang. Ia mengira kakak iparnya mulai menyiksa anak-anak lagi. Bersekolah itu bagus. Belajar membaca dan menulis itu bagus. Itu akan memberimu masa depan yang cerah. Adikmu, Xiaogang, masih muda. Kalau dia sudah besar nanti, biarkan dia bersekolah juga. Dia tidak boleh menderita karena tidak berpendidikan. Xiaogang, kamu tinggal di sini dan bermainlah dengan adik-adikmu. Aku akan pergi mencari bibimu. Bagus. Lu Mingliang sedikit kecewa. Ia pikir Xie Jinghao akan memihak mereka, tetapi ia tidak menyangka Xie Jinghao juga akan membiarkan mereka belajar. Apa bagusnya belajar? Mereka harus duduk di kelas setiap hari. Tidak sebaik dia naik gunung untuk menangkap burung, turun ke sungai untuk menangkap ikan, atau mencuri ubi jalar dan mencari lembah untuk memanggangnya. Sen Meng membaca surat itu. Intinya adalah menanyakan tentang kesejahteraan anak-anak, dan apakah cuti pulang tahun ini dapat disetujui. Ia diminta untuk menjaga diri sendiri, dan meminta seseorang untuk menulis surat kepadanya jika ada sesuatu. Ia diminta untuk mengingat dan menghormati ayah mertuanya, memberi 3 yuan kepada Liu Sanjin, dan berbagi beberapa adat istiadat Yunan Selatan. Tahun lalu, Lu Zhenping memberikan cuti pulang kepada seorang rekan yang sudah 3 tahun tidak pulang. Jika ia tidak pulang tahun ini, berarti sudah 3 tahun sejak terakhir kali ia pulang. Sen Meng menghela napas. Ia hanya pernah mendengar bahwa menjadi anggota keluarga militer itu tidak mudah sebelumnya, tetapi ketika ia benar-benar berada di posisi ini, ia menyadari bahwa itu adalah keluhan dan ketidakberdayaan yang tak terlukiskan. Ia tak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata, karena ia baru 2 hari menjadi anggota keluarga militer, tetapi ia memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Bab 27. Ketika Xie Jinghao memasuki ruangan, ia melihat Sen Meng mengerutkan kening dan menatap surat di tangannya. Ia tak kuasa menahan rasa bahagia. Ini pertama kalinya ia melihat ekspresi seperti itu di wajah kakak iparnya. Kakak ipar, apakah kamu sudah membaca suratnya? Sen Meng mendengar suara itu dan segera berpura-pura menatapnya dengan sedih. Keluarga Sen memang baik dalam segala hal, kecuali mereka tidak mengizinkan pemilik aslinya bersekolah dengan baik selama 2 hari. Sungguh disayangkan. Apa yang kau lihat? Ada banyak kata di kertas itu. Mereka tidak mengenalku, dan aku juga tidak mengenal mereka. Jinghao, kemarilah dan lihatlah. Kalau kau mengenal mereka, bacakan untuk kami. Apa yang dikatakan kakak tertuamu? Xie Jinghao tersipu. Semasa neneknya masih hidup, ia hanya belajar sampai kelas 3. Sekolah pada masa itu tidak mengajarkan sebanyak sekarang. Ia harus menghafal kutipan dari buku-buku klasik di sekolah dan pergi ke ladang untuk mendapatkan poin kerja selama musim bertani yang sibuk. Ia sendiri tidak yakin apakah ia bisa mengingat semuanya. Baiklah, kalau begitu aku akan melihatnya. Xie Jinghao membacanya terlebih dahulu dan merasa lega. Untungnya, tidak ada huruf yang tidak biasa. Ia mengenali semuanya dan bahkan bisa membaca beberapa huruf yang kurang dikenalnya.
Kedua kakak iparnya keluar rumah dan membacakan surat itu lagi di depan anak-anak. Lu Mingkei, yang belum pernah melihat ayahnya sejak lahir, menatap surat itu dengan wajah kecilnya, seolah-olah dia bisa melihat seperti apa rupa ayahnya dari surat itu. Saya sudah mengambil slip pengiriman uang, kupon makanan, dan struk paket. Besok saya akan naik kereta sapi ke kota kabupaten. Jinghao, ada yang ingin kamu bawa. Saya akan membawanya. Xie Jinghao sangat baik kepada beberapa anak. Dia akan segera melahirkan, jadi dia harus menunjukkan rasa terima kasihnya. Lagi pula, dia tidak pandai menjahit, dan akan ada banyak tempat di mana dia akan dibutuhkan di masa depan. Tidak perlu, kakak ipar. Jiaseng akan segera kembali. Dia akan membantu mengurus anak-anak. Tidak mudah bagi wanita sepertimu mengurus 4 anak. Jangan khawatirkan aku. Kakak ipar, kamu akan pergi ke kota kabupaten besok. Bisakah kamu mengurusnya? Shen Meng terkekeh dan berkata, tatapan setengah mati itu hanya tipuan untuk mengelabui ibuku dan yang lainnya. Tubuhku tidak terluka parah sejak awal. Aku akan pulih besok. Tidak akan ada masalah untuk pergi ke kota kabupaten besok. Aku hanya harus menunggu sampai semua orang pergi bekerja dan menghindari orang-orang. Xie Jing kini merasa lega. Ia khawatir anak-anaknya tidak akan hidup bahagia lebih dari beberapa hari sebelum kakak iparnya meninggal dunia. Selama kakak iparnya sehat, hari-hari baik akan menantinya. Lu Mingyang dan Lu Mingliang, yang sedang bermain di halaman, saling berpandangan. Seperti dugaan mereka sudah tahu sejak awal bahwa ibu mereka berbohong. Keesokan paginya, Shen Meng membangunkan Lu Mingyang. Lu Mingyang sedang tertidur lelap ketika tiba-tiba melihat wajah ibunya membesar di hadapannya. Ia ketakutan, berteriak, aduh, dan berguling ke samping. Jangan takut, jangan takut. Ibu harus pergi mengemudikan gerobak sapi pagi ini. Ibu sudah menyiapkan sarapan untukmu. Ajak adik-adikmu makan nanti. Ibu banyak memasak. Kalau kamu pulang terlambat, kamu bisa pesan dulu. Oh, kamu bisa membagi telur rebusnya dan menyimpan sebagian untuk Xiaogang. Mengerti. Bibi ketigamu akan membawa Xiaogang untuk membuatkan pakaian untuk Ming Fang hari ini. Bibi ketigamu sedang hamil. Kalau kamu merasa tidak enak badan, kamu bisa pergi ke ladang untuk menemui kepala desa. Mengerti. Lu Mingyang, masih dalam keadaan terkejut, berkata dengan mulut kaku, aku tahu, ibu. Baiklah, kalau begitu ibu pergi. Setelah memberikan instruksi, Shen Meng pergi menunggu gerobak sapi sebelum fajar. Ia mengenakan selendang di kepalanya. Ketika gerobak sapi tiba, ia membayar ongkos dan naik. Orang-orang di gerobak ingin mengobrol, tetapi ia mengabaikan mereka. Butuh waktu hampir 2 jam untuk mencapai kota kabupaten. Guncangan gerobak sapi hampir membuat perut Shen Meng meledak. Setelah turun dari gerobak sapi, ia langsung pergi ke kantor pos, mengambil struk untuk menerima kiriman uang, dan mendapatkan sebuah paket besar. Ia harus mencoba 2 kali untuk membawanya di pundaknya. Membungkuk dan terengah-engah, air mata menggenang di mata Shen Meng. Berat sekali. Apa yang dikirim para prajurit ini yang seberat itu? Mereka tidak mungkin mengirim semua barang bagus yang mereka miliki. Ia membawa barang-barang itu, berjalan-jalan, menemukan gang, dan segera memasukkannya ke dalam tempat itu. Ia beristirahat sejenak di sana dan tidur selama 2 jam sebelum membawa keranjang itu ke koperasi pasokan dan pemasaran. Koperasi pasokan dan pemasaran di kota kabupaten lebih besar daripada yang ada di komune, dan menjual lebih banyak barang, pada dasarnya semua yang dibutuhkan untuk makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi. Ada banyak orang di koperasi pasokan dan pemasaran, dan butuh waktu lama baginya untuk bisa masuk. Si penjual mengerutkan kening sambil membantu orang-orang mengambil barang, mengemasnya, dan mengambil uang. Kawan, tolong beri saya 1 meter kain polister biru, 2 pasang sol karet untuk anak berusia 2 tahun, dan 1 pon permen Golden Monkey. Terima kasih, kawan. Shen Meng mengatakan ini sambil melihat barang-barang di konter. Semua ini adalah barang-barang umum di era ini. Ia membeli ini untuk Xie Jinghao, jadi perjalanannya ke koperasi persediaan dan pemasaran tidak sia-sia. Ia melirik barang-barang itu dan akan mengambil apa yang ia butuhkan nanti, untuk berjaga-jaga jika ia mengambil barang yang sudah ketinggalan zaman atau ketinggalan zaman, yang akan mempermalukan dirinya sendiri. Tunggu. Shen Meng menghela napas lega. Meskipun pramuniaga itu bersikap buruk, ia tidak mempersulitnya seperti di novel. Ia menduga karena ia bukan tokoh utama, ia tidak pantas berdebat dengan pramuniaga itu. Setelah mendapatkan barang-barang itu, Shen Meng berjalan-jalan di sekitar kota kabupaten. Radio memutar lagu-lagu khas era ini. Orang-orang datang dan pergi dengan tergesa-gesa, tetapi semua orang tetap bersemangat. Sisi antusiasme ini juga menular pada Shen Meng. Ia sengaja pergi ke tempat barang rongsokan, tapi sayangnya tidak ada barang berharga di sana. Ia mengambil beberapa koran bekas yang masih bersih, lalu pergi dengan malu-malu, menghadapi tatapan curiga penjaga gerbang. Ia menikmati hidangan sukiyaki yang lezat di ruangan itu, minum secangkir teh susu, dan tidur nyenyak untuk beberapa saat.
Kemudian ia menemukan sebuah karung dan mengemas dua selimut, dua set pakaian siap pakai untuk masing-masing anak, sepasang sepatu liberasi, kain, wol, dua set pakaian untuk dirinya sendiri, panci dan wajan, sikat gigi baru, cangkir, baskom enamel, termos, 3 pon perut babi, 2 pon daging tanpa lemak, dan 5 pon iga, serta beberapa permen, kue, gula merah, dan gula putih. Segala macam barang memenuhi karung itu. Shen Meng ketinggalan kereta sapi yang akan membawanya kembali ke desa. Tepat ketika ia merasa cemas, ia kebetulan bertemu dengan traktor dari tim produksi di sebelahnya. Setelah mengobrol dengan mereka dan mengetahui bahwa mereka adalah tanggungan militer, mereka segera membantu memuat barang-barang ke traktor dan membawanya pulang. Ketika Shen Meng turun dari traktor, ia memasukkan segenggam permen ke tangan pengemudinya. Pria itu terlalu malu untuk membantu, jadi ia membantu membawa barang-barang itu pulang. Xie Jinghao, yang sedang menjahit di rumah, dan Lu Mingyang serta Lu Mingliang, yang masih terjaga, keluar dan melihat dua karung besar berisi barang-barang tergeletak di tanah. Mereka terkejut. Kakak ipar, apa ini? Apakah ini yang dikirim kembali oleh kakakku? Shen Meng terguncang hebat oleh traktor itu hingga ia ingin mengucapkan terima kasih kepada pengemudinya ketika hendak turun. Saat ia hendak membuka mulut, mobil itu melewati lubang besar dan ia hampir menggigit lidahnya. Tidak, aku yang beli tas ini. Kami kekurangan semua kebutuhan di rumah. Kalau tidak beli beberapa barang untuk mengisi perut, kami tidak akan bisa bertahan hidup. Xie Jinghao, Lu Mingyang, Lu Mingliang. Mereka bertiga menatap Shen Meng dengan hati yang gemetar. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk ini? Bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup di masa depan? Bab 28. Xie Jinghao menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum berjalan menghampiri Shen Meng dengan senyum kaku. Perutnya sudah membesar, jadi ia tak bisa membantu Shen Meng membawa karung. Kedua kakak ipar itu saling berpandangan, lalu mengalihkan pandangan mereka kedua anak kurus di pintu aula utama. Kemudian Shen Meng menyerah, pergi ke dapur untuk mengambil pisau dapur, dan melepaskan tali yang mengikat karung. Benda pertama yang dikeluarkan adalah sebuah panci besi besar. Pemilik aslinya telah membeli panci besi ketika ia menikah dengan Lu Zhenping, tetapi tak lama setelah pernikahan, ia dibujuk oleh ibu mertuanya, Liu Sanjin. Sekarang ia masih menggunakan panci besi tua yang telah digunakan keluarga Lu selama puluhan tahun. Ada beberapa lubang di tepinya. Shen Meng selalu takut melubangi panci saat memasak. Kemudian datanglah permen, kue, iga babi tanpa lemak, handuk, sikat gigi, cangkir, wastafel, pakaian, sepatu, kaos kaki, dan spray. Lu Mingyang dan Lu Mingliang berlarian bola-balik antara karung dan aula utama. Kedua bocah kecil itu merasa karung yang dibawa ibu mereka seperti lubang tanpa dasar, dan tak terhitung banyaknya barang yang bisa diambil darinya. Setelah semua barang dalam karung dikeluarkan, lantai ruang utama hampir terisi penuh. Shen Meng menatap ketiga orang yang tertegun dan menyentuh hidungnya dengan canggung. Terlalu banyak. Itu, kakak ipar, apakah kamu memindahkan koperasi pasokan dan pemasaran ke sini? Akhirnya saya sampai di kota kabupaten, jadi saya membeli beberapa barang yang saya butuhkan di rumah. Koperasi pemasok dan pemasaran di kota kabupaten sangat besar. Untungnya, mereka menjual pakaian siap pakai untuk dewasa dan anak-anak. Kalau tidak, akan terlambat untuk membuatnya sendiri. Saya lihat cuaca akan dingin bulan depan, dan Mingyang dan teman-temannya bahkan tidak akan punya baju tebal yang layak. Bagaimana mereka bisa sekolah kalau begitu? Sekolahnya jauh dari desa kami, dan sepatu mereka semua sudah usang. Apakah mereka harus pergi ke sekolah tanpa alas kaki? Lagi pula, baju yang saya beli agak kebesaran, jadi mereka bisa memakainya selama beberapa tahun. Sambil berbicara, Shen Meng memisahkan pakaian anak-anak menjadi 2 set pakaian untuk setiap anak, sepatu dan kaos kaki, buku catatan dan pensil, serta 3 tas selempang hijau tentara. Semua ini dibelinya di pasar swalayan kecil dengan harga yang sangat murah. Lu Mingyang dan Lu Mingliang menatap tumpukan barang-barang mereka di tanah dan membelalakan mata mereka karena terkejut, terutama Lu Mingyang. Ia selalu berpikir bahwa wanita jahat itu berpura-pura jahat, membesarkan mereka dengan baik, lalu menjualnya. Tetapi orang baik mana yang mau menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli barang sebelum menjual anak-anaknya? Ia merasa dirinya tidak berharga. Lu Mingliang memeluk baju baru di depannya dan menatap Shen Meng dengan heran. Bu, ini beneran buat aku semua, ya. Sepatu Liberation ini keren banget. Dazuang dari keluarga bibiku punya sepasang, dan dia selalu memamerkannya. Baiklah, ini semua untukmu. Setelah panen musim gugur, kalian berdua akan bersekolah bersama. Mingfang itu pemalu, jadi jangan biarkan siapapun mengganggunya saat kalian sampai di sekolah. Lu Mingliang mendapatkan barang kesayangannya, dan saat mendengar dia diminta untuk melindungi adiknya, dia langsung menegakkan dadanya. Bu, aku seorang laki-laki, aku harus melindungi adikku dengan baik. Lu Mingyang menatap Shen Meng yang sedang berbicara dengan saudaranya, ekspresinya lembut dan suaranya. Setelah barang-barang anak-anak dibagi, Shen Meng meminta mereka untuk menyimpannya, mencucinya, dan memakainya nanti. Setelah semuanya dikemas, Shen Meng mengeluarkan barang-barang yang dibelinya di koperasi persediaan dan pemasaran. Selain selembar kain polister, Shen Meng juga menambahkan selembar kain katun sutra bermotif bunga dan selembar kain polister hijau tentara. Ia memiliki barang-barang untuk dewasa dan anak-anak.
Jinghao, dulu aku cuek dan sering bertengkar denganmu. Kamu baik dan tidak pernah ribut denganku. Kamu juga baik kepada Mingyang dan anak-anak lainnya. Aku sungguh berterima kasih padamu. Ini kain dan sol karet yang kubeli untuk Xiaogang dan bayi di perutmu. Kain sisa ini pas untuk membuat sepatu untuk Xiaogang. Simpan saja gula merah dan permennya. Sebuah paket dikirimkan kepadanya dan Xie Jinghao hampir tidak bisa memegangnya. Oh, tidak, kakak ipar, aku tidak tahan. Aku dan Jiaseng sudah diurus oleh kakak, bagaimana mungkin kami meminta begitu banyak hal darimu? Aku baik kepada Mingyang dan yang lainnya karena mereka bijaksana, bukan karena barang-barangnya. Kakak ipar, cepat kembalikan. Aku tidak memintamu mengambilnya hari ini. Aku tidak memberimu kotak tambahan atau apapun di tahun pernikahanmu. Ini kompensasiku. Tapi kau tidak menginginkannya. Di mana Xiaogang? Di mana bayi di perutmu? Lihat kain sutra katun ini, sangat lembut. Kedua sol ini ukurannya pas untuk Xiaogang. Aku tidak membutuhkannya. Kau tahu Jinghao, aku bukan orang yang baik. Lihat kedua kakak iparku dan ibu mertuaku. Aku tidak akan menanggapi mereka bahkan jika mereka memintaku. Aku tidak memintamu untuk mengambil barang-barang ini sekarang. Kau bisa membuat baju dan sepatu di rumahku dan mengambilnya setelah selesai. Jika kau membawanya pulang sekarang, kau tidak akan bisa menyimpan satu pun dari mereka. Xie Jinghao menatap Shen Meng yang tulus dan merasa bersyukur. Sekalipun ia merawat anak-anak Mingyang, makanan dan minuman yang ia terima tidak sebanding dengan uang Shen Meng. Shen Meng, kakak iparnya, memberinya terlalu banyak. Tapi coba bayangkan sisa-sisa kain yang disimpan di lemari Kang di rumah. Itu tidak cukup untuk membuat baju anak-anak, apalagi sepatu. Tapi kalau aku benar-benar meminta begitu banyak barang kepada kakak iparku, rasanya agak kurang ajar. Shen Meng melihat ekspresi Xie Jing yang bertentangan dan mendesah. Jinghao, semua makhluk hidup, tapi manusia hidup. Kakak tertuamu sedang bertugas di militer, dan aku membesarkan 4 anak sendirian. Aku tidak pandai menjahit, dan aku tidak bisa melakukan pekerjaan fisik seperti mengambil air atau menebang kayu. Aku pasti akan merepotkanmu dan Jiaseng di masa depan. Kalau kau tidak mengambil barang-barangku, kenapa aku harus selalu merepotkanmu? Kebenaran yang begitu sederhana, bahkan orang yang mendominasi sepertiku pun bisa memahaminya, kenapa kau masih bingung? Xie Jinghao tahu bahwa Shen Meng sedang berusaha mencerahkannya, jadi dia menggertakkan giginya, mempertaruhkan harga dirinya, dan mengambil barang yang diberikan Shen Meng ke tangannya. Baiklah, kakak ipar, aku berterima kasih atas nama Xiaogang dan bayi dalam kandunganku. Kalau ada yang perlu kubantu nanti, beritahu saja. Mengapa? Kedua ipar perempuan itu setuju dan membuka bungkusan-bungkusan itu di halaman. Para prajurit mengirimkan makanan khas Yunan Selatan, termasuk kain tenun penduduk desa, potongan kecil ham, kue bunga, dan bayao Yunan Selatan. Makanan yang paling umum adalah jamur dan bihun. Semua barang yang kamu kirim bagus. Jinghao, ayo kita makan di rumah malam ini. Tidak, kakak ipar, aku harus segera pergi. Ibu dan yang lainnya harus makan sepulang kerja, jadi aku harus kembali dan memasak. Shen Meng memandangi perutnya yang buncit, membuka mulut, tetapi tidak berkata apa-apa. Saat ini, tidak ada lagi gagasan untuk melarang ibu hamil bekerja, dan kalaupun ada, sangat jarang. Oke, silakan. Makan lebih sedikit dan ajak Xiaogang jalan-jalan sore nanti. Aku akan menyimpan makan malam untukmu. Kakak ipar, sungguh tidak. Jangan coba-coba membujukku. Aku tidak tahu apa yang dimakan keluarga Lu. Lihat betapa kurusnya dirimu. Kau akan menderita saat melahirkan. Xie Jinghao terdiam setelah mendengar ini. Kakak iparnya memang baik hati, dan dia pernah berbuat salah sebelumnya. Ketika dia pergi, Shen Meng memberinya $3, yang merupakan uang pensiun yang diberikan istri tertua bulan depan. Shen Meng merasa tidak puas dengan apa yang telah diberikannya. Ia telah memberinya uang pensiun, tetapi mereka bahkan tidak makan bersama. Ini bahkan belum termasuk pembagian harta keluarga. Lahan-lahan pribadi juga digarap oleh keluarga Lu yang lama. Bagaimanapun ia memikirkannya, ia merasa telah menderita kerugian besar. Bab 29. Liu Sanjin selesai bekerja sore harinya. Ia duduk di pintu aula utama menunggu Xie Jinghao. 2 hari terakhir ini, menantu ketiganya tidak ada kegiatan, jadi ia mengantar anak-anaknya ke rumah utama. Kurasa ia tidak tahu. Wanita tua yang sedang mengobrol di pintu masuk desa hari ini bercerita bahwa menantu tertuanya pergi ke kota kabupaten dan membawa 2 tas besar berisi barang-barang. Ia menduga ia pergi untuk mengambil barang-barang yang dikirim putranya. Ia harus mencari tahu barang-barang itu. Ketika Xie Jinghao kembali bersama Xiaogang, dia membuka pintu dan menatap mata Liu Sanjin, yang membuatnya sangat takut hingga dia berhenti di tengah jalan. Bu, aku pulang kerja pagi-pagi. Aku mau masak sekarang. Tunggu, kemarilah dan duduk dulu. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Xie Jing meliriknya lalu berjalan mendekat bersama Xiaogang. Liu Sanjin tidak baik kepada menantunya, tetapi ia baik kepada cucunya, Xiaogang. Tentu saja, ada perbedaan yang sangat jauh dibandingkan dengan Lu Mingkai. Kemarilah, Xiaogang, biarkan nenek memelukmu. Aku ingin ibuku memelukku, Xiaogang ingin ibuku memelukku. Wajah Liu Sanjin berubah, dan ia menatap Xie Jinghao dengan ekspresi muram.
Cucunya tidak dekat dengannya, jadi ia hanya berpikir menantu perempuannya telah mengatakan hal-hal buruk tentangnya kepada cucunya di belakangnya. Jangan ganggu cucuku di belakangku. Aku dan cucuku yang paling dekat, dan Xiaogang dan nenek juga paling dekat, kan? Hehehe. Dia memelototi Xie Jinghao dan berkata, kamu datang dari rumah kakak iparmu, dan dia tidak bilang apa-apa. Oh, kakak ipar, dia sudah memberimu uang pensiun bulan ini dan berpesan agar kamu tidak bekerja terlalu keras. Xie Jinghao takut kakak iparnya akan memarahinya saat baru pulang nanti, jadi dia bergegas memasak dan melupakan uang itu. Kamu nggak akan ambil uangnya meskipun aku bilang. Cuma uang. Mana kuponnya? Kupon makanan, kupon kain, kupon minyak tanah, dan kakakmu yang paling tua ngirim sekantong besar barang, dan dia nggak ambil satupun. Xie Jinghao menjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum kecut, Bu, itu bukan kiriman dari kakak. Aku lihat surat kakak dan isinya cuma slip kiriman uang. Paket itu dikirim oleh para prajurit di ketentaraan untuk anak-anak Mingyang. Isinya bihun, jamur kering, dan lain-lain. Mendengar ini, Liu Sanjin langsung membelalakkan matanya karena marah, dan wanita tua berkaki terikat itu hampir melompat. Menurutnya, selama keluarga belum terpecah belah, barang-barang kiriman kakak tertua seharusnya menjadi miliknya, dan tidak boleh ada sehelai benang pun yang diberikan kepada Shen Meng. Dia berkata bahwa pada awalnya dia tidak diizinkan membangun rumah, dan sekarang barang-barang yang dikirim kembali oleh putranya disembunyikan oleh Shen Meng yang berhati hitam. Jangan masak untuk istri tertua malam ini. Biarkan dia kelaparan dan makan beberapa porsi. Tidak, aku harus pergi mengambilnya. Itu dikirim tentara untuk anak-anak Mingyang. Kalau sampai jatuh ke tangan Shen Meng, si idiot itu, dia pasti akan menjual semuanya ke rumah orang tuanya. Sebelum Xie Jinghao sempat menghentikannya, ia melihat Liu Sanjin berjalan lurus menuju gerbang halaman dengan kaki mungilnya. Ini pertama kalinya ia melihat ibu mertuanya berjalan secepat itu. Melihat tidak ada orang di sekitar, ia membawa Xiaogang kembali ke rumah dan membuka kain yang diikat Shen Meng di pinggangnya. Di dalamnya terdapat segenggam permen susu monyet emas dan sekantong gula merah. Ia segera mengemasnya dan memasukkannya ke dalam lemari kangnya, menguncinya, lalu menghela napas lega. Xiaogang menghampirinya dan berbaring di pelukannya dengan bijaksana, tetapi yang dipikirkannya adalah kata-kata Shen Meng, sangat nyaman tinggal di halaman sendiri. Ia juga ingin menjalani kehidupan yang nyaman. Jika ia bisa keluar dan hidup sendiri, ia tidak perlu diam-diam memberikan hal-hal baik kepada anak-anak. Shen Meng sedang berada di dalam ruangan, memperhatikan Ming Kei dan Ming Fang dengan gembira memegang barang-barang mereka dan mengarahkannya ke diri mereka sendiri. Tiba-tiba, ia mendengar ketukan di pintu dan mengerutkan kening. Ming Fang, cepat bereskan semuanya dan tinggallah di rumah untuk menjaga adikmu. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Wajah Lu Ming Fang memucat ketakutan. Ia buru-buru turun dari kang dan menyembunyikan pakaian serta sepatunya di lemari Shen Meng. Ia tidak tahu kenapa, tapi ibunya bilang begitu, jadi pasti ada alasannya. Ketukan di pintu itu begitu kerasnya, sampai-sampai tetangga di kedua sisi menjulurkan kepala untuk melihat, mengira sesuatu telah terjadi. Bibi ketiga, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Liu Sanjin menyeka matanya dan terisak 2 kali, lalu berkata, Ibu Daking, Zhenping membalas suratku, dan aku tidak tahu apa yang dia tulis seharian. Istri Zhenping menutupinya dan tidak mau menunjukkannya kepadaku. Aku sangat khawatir. Ibu Daking, Wang Lianhua menggosok tangannya dan menatap Liu Sanjin dengan rasa iba. Ya, Bibi ketiga, kakak Zhenping sudah beberapa tahun tidak pulang, tapi beliau menulis surat sebulan sekali. Jangan marah. Ibu Mingyang sedang tidak enak badan. Tunggu sebentar lagi, beliau akan segera pulang. Tanyakan dulu apa yang terjadi padanya. Awalnya ia mengira Wang Lianhua akan memarahi Shen Meng sesuai ucapannya, tetapi tanpa diduga, ia malah mengatakan sesuatu yang baik. Ia sangat kesal dan tak kuasa menahan diri untuk mengetuk pintu lebih keras. Ada apa, kakak ipar? Istri Zhenping membuatmu marah lagi. Kurasa dia harus dipukul 2 kali. Setelah dipukul, dia akan patuh. Lihat Lianhua dan Si Feng. Mereka mendengarkanku dengan sangat baik. Kau hanya berhati lembut dan selembut adonan. Itu sebabnya menantu perempuanmu harus buang air besar dan kencing di tubuhmu. Wang Lianhua bergidik ketika mendengar apa yang dikatakan ibu mertuanya, dan bergegas kembali ke halaman untuk bekerja. Chen Zhaodi menatap punggung menantu keduanya dan meludah ke tanah. Liu Sanjin mengangkat rambutnya dan berkata, aku tidak seberuntung kamu, tapi hanya saja anggota keluarga yang lebih tua tidak terlalu berbakti. Xianglan dan Jiao Jiao sangat berbakti. Mereka selalu memikirkanku ketika mereka punya makanan lezat. Jiao Jiao dan Jiaxuan pindah kembali dan membiarkanku tinggal di rumah besar. Sungguh menyedihkan. Menantu perempuannya memang orang baik, tetapi putranya merasa kasihan padanya. Jiaxuan sebelumnya menyebutkan bahwa ia ingin membangun halaman. Sejak menjadi penjaga gudang di tim produksi, ia tidak pernah meminta uang yang ia miliki. Jika ia ingin membangun halaman, biayanya akan sangat mahal. Uang di tangannya adalah uang peti matinya sendiri, yang tidak dapat ia sentuh. Uang itu hanya dapat dibayarkan oleh Zhenping. Tidak masuk akal jika kakak tertua tinggal di rumah bata dan membiarkan adiknya tinggal di rumah lumpur. Selain Chen Zhaodi, beberapa keluarga lain keluar untuk menyaksikan keseruan setelah mendengar suara itu. Shen Meng berdiri di balik pintu dengan tangan terlipat dan mendengarkan sebentar sebelum membuka pintu.
Wajahnya pucat pasi dalam cahaya redup, seperti hantu yang baru saja melompat keluar dari kubur. Astaga! Ya ampun, aku takut setengah mati. Istri Zhenping, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau jadi seperti ini? Liu Sanjin juga terkejut. Melihat Shen Meng berpegangan pada kusen pintu, tanpa sadar ia mundur 2 langkah, takut Shen Meng tiba-tiba akan menimpanya. Bibi, aku, batuk-batuk-batuk, aku menerima surat dari Zhenping dan saking senangnya, aku ingin meminta seseorang untuk mengambil paketnya. Tapi aku takut terlambat ke kantor, jadi aku pergi sendiri. Setelah pulang, aku merasa tidak enak badan dan terpaksa berbaring sepanjang sore. Cek, Mingliang mana? Kamu sakit parah, dan anak-anakmu nggak mau ngurusin kamu. Shen Meng menciutkan lehernya seolah takut dan berkata, Kamerat Zhenping mengirim beberapa jamur dan bihun, keduanya dari Yunnan Selatan. Kami tidak makan siang, dan kami tidak sabar menunggu makan malam. Mingyang dan anak-anak lain tidak tahu cara membuat makanan itu, dan mereka merasa kasihan padaku, jadi mereka meminta Ming Fang untuk menjagaku. Kedua anak itu pergi memancing, dan mereka belum pulang selarut ini. Aku benar-benar khawatir. Liu Sanjin ingin mengatakan banyak hal, tetapi sebelum sempat mengungkapkannya, ia difitnah secara terang-terangan oleh Shen Meng. Melihat tatapan curiga di sampingnya, ia merasa ada darah yang tersangkut di dadanya dan bahkan tidak bisa memuntahkannya. Bab 30. Sebelumnya, semua orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa putra keempat keluarga Lu dan istrinya membawakan makanan untuk Shen Meng dan beberapa anak. Mengapa mereka berhenti mengantarkan makanan setelah sehari saja, meninggalkan seorang pasien dan 4 anak kelaparan dan harus keluar mencari makanan? Liu Sanjin menghentakkan kakinya karena marah dan menunjuk Shen Meng dengan jari gemetar. Omong kosong, orang tua. Kau benar-benar anak yang buruk. Dokter Lu bilang kau tidak bisa lepas dari Kang selama 1 atau 2 tahun, dan saat berikutnya kau bisa lari ke kota kabupaten. Jauh sekali, dan kau pergi begitu saja. Ketika kau pulang, kau diberi makan, dan tim produksi juga memberimu biji-bijian dan telur berkualitas. Bagaimana kau bisa kelaparan sampai membiarkan Mingyang dan Mingliang pergi memancing? Kau penuh kebohongan. Apa kau pikir kau tidak punya hati nurani? Ketika Shen Meng pindah, Lu Debang dan Zhang Hongfa tidak hanya membawa barang-barang mereka sendiri ke rumah Shen Meng, tetapi juga meminta anggota keluarga mereka untuk datang mengunjungi mereka dengan membawa barang-barang mereka. Banyak orang tahu tentang ini, dan semua orang tahu karakter Liu Sanjin selama bertahun-tahun. Mustahil baginya untuk melakukan hal seperti itu untuk menyiksa menantu perempuannya. Bu, semua orang di desa kita tahu keahlian medis Dr. Lu. Tentu saja, tidak ada yang perlu dikomentari tentang hal itu. Awalnya, kesehatan saya kurang baik, dan saya khawatir ibu tidak akan bisa menerimanya untuk sementara waktu, jadi saya memintanya untuk memberitahu ibu sebelumnya seberapa serius kondisinya agar ibu bisa siap secara mental. Kalau tidak, ketika kepala desa dan yang lainnya datang, saya tidak akan bisa memberitahu ibu tentang pengaturan pemakaman. Zhenping tidak ada di rumah. Jika anak-anak kehilangan ibu mereka, setidaknya saya harus membuat rencana untuk mereka sebelumnya. Saya menerima surat Zhenping kemarin. Saya tidak tahu apakah itu napas terakhir atau apa, tetapi saya merasa sangat sehat, jadi saya mengambil kesempatan untuk pergi ke kota kabupaten. Ketika saya kembali, saya mengalami sakit kepala parah dan langsung berbaring di kang begitu sampai di rumah. Masih ada makanan di rumah, tetapi saya tidak tahan memakannya. Jika anak-anak Mingyang tidak bisa belajar merawat diri sendiri setelah saya pergi, saya harus merangkak keluar dari kuburan dan menangislah bahkan jika aku mati. Liu Sanjin, aku akan menjilat wajah beruangmu dan berkata, kapan anakku pernah mengandalkanmu sepanjang hidupnya? Hei, Bu, apa ibu kesini cuma mau marah-marah? Kupikir, uhuk. Kupikir ibu kesini mau ketemu anak-anak dan aku. Bukankah aku sudah minta Jing Hao bawain uang pensiun kiriman Zhenping? Dan Mingyang juga bawain bihun dan jamur dari Yunnan Selatan waktu dia pergi. Omong kosong. Aku tidak melihat Mingyang atau Shen Meng saat aku datang ke sini. Itu barang-barang yang dikirim putraku. Ada juga salinannya untuk kita berdua. Dan kau bahkan tidak menunjukkan surat yang ditulis Zhenping. Apa yang kau pikirkan? Hanya karena aku mengantar makan malam agak terlambat, kau berani membiarkan anak-anakmu memancing di sungai tengah malam. Apa ada ibu sepertimu? Shen Meng hampir pingsan, hampir bersandar di kusen pintu saat mendengarkan ceramah Liu Sanjin. Orang-orang yang menonton dari samping ketakutan, takut kata-kata kasar Liu Sanjin akan memaksa Shen Meng mati. Bibi ketiga, tenanglah. Kita ini keluarga dan kita tidak bisa membicarakannya dengan damai. Iya, Bibi biasanya orang yang paling baik. Agak menakutkan kalau marah-marah begini. Zhenping itu putra Bibi, jadi dia pasti sangat merindukan Bibi. Xiao Meng, ambil suratnya dan biarkan ibumu melihatnya. Xiao Meng, cepat pergi. Jangan sampai ibu mertuamu marah. Dia merindukan putranya. Bisakah kau melakukannya? Kalau tidak, biarkan Ming Fang yang mengambilnya. Hei, pamannya, pergilah dan lihat apakah ada Mingyang dan Mingliang di tepi sungai. Bibi benar. Sebentar lagi hari mulai gelap dan agak berbahaya. Shen Meng menatap wajah kaku Liu Sanjin dan mencibir dalam hati. Aku sudah memintamu untuk menunjukkan kepribadianmu, tapi sekarang kau bahkan tidak bisa mengamuk. Kau pasti sangat marah. Mingyang dan Mingliang pergi bersama Yongjun.
Mereka mandi di perjalanan. Tidak apa-apa, Bu. Tunggu aku akan mengambil suratnya. Shen Meng berbalik dan terhuyung-huyung menuju halaman. Orang-orang yang baru saja mencoba membujuknya merasa tidak nyaman. Orang itu sudah dalam kondisi seperti itu, tetapi ia masih memaksanya kembali untuk mengambil surat itu. Orang yang bijaksana pasti akan membiarkannya kembali dan beristirahat sekarang. Sekarang sudah lebih baik. Aku terjebak di titik ini dan tidak bisa pergi meskipun aku mau. Tak lama kemudian, Lu Mingyang dan Lu Mingliang, bagaikan monyet lumpur, berjalan riang menuju rumah sambil membawa seekor ikan mas rumput kecil di tangan mereka. Dari kejauhan, mereka melihat sekelompok orang berdiri di depan pintu. Nenek, kenapa kamu di sini? Apa yang terjadi? Liu Sanjin diberi tatapan dingin, tetapi ketika dia melihat Lu Mingyang begitu penuh kasih sayang, dia menghampirinya dan memeluknya erat, sambil mendorong Lu Mingliang yang berdiri di sampingnya mundur 2 langkah. Cucuku sayang, kau sungguh berani. Waktu kau lapar, kenapa kau tidak pergi menemuiku? Kau hanya menuruti ibumu dan berani pergi ke sungai di malam hari. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Sambil berbicara, dia memandang Lu Mingyang dari atas ke bawah. Nenek, aku baik-baik saja. Mingliang dan aku sedang bersama Paman Yongjun, dan Paman Yongjun memberi kami 2 ikan. Suara Lu Mingyang terdengar gembira saat mengatakan ini. Suasana hatinya sedang baik sejak ia menerima barang-barang yang dibeli Shen Meng hari ini. Ibunya sudah baik-baik saja selama beberapa hari. Dia hanya ingin ibunya tetap baik-baik saja seperti ini dan tidak pernah kembali ke keadaan semula. Lu Yongjun tersenyum bodoh, waktu mandi, aku dapat banyak ikan besar. Haha, bibi ketiga, kedua cucumu sungguh berbakti. Mereka sayang sama ibu mereka dan ingin menangkap ikan untuk dimakan dan menyehatkan tubuhnya. Nah, sudah malam, aku pulang dulu. Tetangga yang tadinya merasa malu dan tidak pergi, melihat Lu Yongjun membawa ember dan pergi, tanpa peduli mengapa ada begitu banyak orang di sini, dan tanpa bertanya apa yang terjadi, ia hanya menjelaskan dan pergi. Sambil menyalahkannya, ia sungguh iri dalam hatinya. Pria yang tidak baik hati seperti itu terkadang hidup tanpa kekhawatiran. Mingyang, ibumu bilang ayahmu mengirim bihun dan jamur, lalu kamu dan Mingliang memberikan 1 tas untuk nenek. Benarkah? Tidak, nenek. Mata Liu Sanjin berbinar, lalu ia mengangkat kepalanya dan berkata, aku tahu dia tidak berbaik hati sampai berpikir untuk memberikan barang-barang kiriman putraku. Kalau dia benar-benar mau, seharusnya dia tidak mengeluarkan surat yang ditulis Shen Ping dan tanda terima pembayaran itu, lalu membiarkanku melihat semuanya. Aku sudah memperlakukannya seperti putriku sendiri selama bertahun-tahun, tapi dia begitu baik, selalu waspada terhadapku, seolah-olah aku menginginkan barang-barangnya. Sungguh. Tidak, Nek, barang-barang itu bukan kiriman ayah. Itu adalah makanan khas daerah Yunan Selatan yang dikirim oleh para paman di militer. Barang-barang itu sudah dikirim berkali-kali oleh para paman di militer sebelumnya. Ayah biasanya tidak banyak mengirim uang saku, jadi bukankah ibu memberimu uang pensiun dulu? Ada juga kupon makanan, kupon kain, dan kupon minyak tanah. Nek, nenek selalu bilang hidup di rumah itu sulit, dan meminta ibu untuk memikirkan kita. Dia memperlakukanmu seperti ibunya sendiri, dan dia memikirkanmu setiap kali mendapat hal-hal baik. Lu Mingliang panik dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Ia tidak tahu apa-apa lagi, tetapi ia ingin menyimpan sebanyak mungkin barang-barang yang dikirim kembali oleh ayah dan pamannya, karena semuanya milik keluarga putra sulung mereka. Shen Meng memegang surat itu di tangannya, mendengarkan kata-kata Lu Mingliang, dan berseru, wah, Bung. Dia memang pantas menjual kembali barang-barang impor di kemudian hari. Pikirannya cerdas sejak muda, dan mulut kecilnya semanis pisau. Bersambung.